Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid At-Taubah wal Ghufran, masjid yang sangat bagus namanya, Masjid Pertaubatan dan Pengampunan. Jadi sama dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Ridho dan diridhoi. Jadi kalau ridho saja tapi tidak diridhoi, ya percuma. Taubat tapi tidak diampuni, ya sama saja. Maka yang betul ini lengkap, at-taubah wal ghufran. Pertaubatan dan pengampunan. Ditaubat, taubat dan diterima. Nah, mudah-mudahan amal panjenengan kita sedaya semuanya selama ini mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita selalu menjadi orang yang bersih, yang suci, seperti sucinya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya asal kejadian. Kembali seperti asal kejadian kita dulu, bersih, putih, tanpa dosa. Tapi nanti dalam perjalanannya tambah lagi dosanya, tambah terus. Tapi kita tetap berharap, terutama jamaah Masjid At-Taubah wal Ghufran, tempatnya terjaga, kita juga bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Karena perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu, walaupun tinggal sebentar, seperti mampir ngombe, tapi masih panjang. Ada 7 alam yang kita singgahi. Kita baru melewati 3 Pak. Alam azali, alam roh, alam kandungan. Sekarang yang keempat, alam dunia. Masih ada 3 alam lagi setelah alam dunia. Ada alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Jadi kita masih tengah-tengah. Maka bekal at-taubah wal ghufran sangat penting. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah bertobat, Allah juga sudah mengampuni, maka insya Allah hidup kita akan berkah, akan barokah. Jadi keberkahan hidup seseorang, baik sendiri maupun bermasyarakat, dimulai dari taubat
taubat dan ampun justru ditempatkan di awal, jangan di akhir. Orang kadang sering menempatkannya di akhir. Nek wis tuwa, ayo do tobat, malah salah. Harusnya lebih cepat. Kalimatnya saja dan segeralah. Tadi sudah dibacakan oleh adik kecil kita ayatnya, surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayatnya 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngapunten niki suaranya rada serak-serak kering iki. Arek aman terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah musik Allah. Iki boten wonten ya, Pak. Ana teng desa, nek kula mulang ngaji teng desa, Allah, nek kota niku pun boten wonten ya. Kelangan. Jadi besok pakai lagu ya kalau ngaji ya. Ya belajar ya. Sunnah pakai lagu. Syukur juara nih. Seperti saya dulu juara Bu, juara MTQ. Juara 3 Pak. Tapi pesertanya cuma 3. Jadi kalah. Artinya apa tadi? Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Segera artinya jangan ditunda. Ayo segera. Seperti panjenengan Bu ngongkon putrane kon ngopo njaluk cepet to. Kados dengan apa? Njaluk kali bojone kudu cepet to. Niku jenenge segera. Segera menuju kepada ampunan Allah, jangan ditunda-tunda. Makanya saya senang kalau dulu di kampung-kampung, di desa-desa banyak masjid menggunakan kentongan sama bedul. Di kota sudah nggak ada mungkin, nggak ada, tempat saya juga nggak ada. Padahal itu bagus itu. Mic tetap penting, LCD penting, speaker penting, toa penting, tapi mic mic. Kendongan kali beduk kalau bisa juga jangan ditinggalkan. Ini wis serana ya, wis rasa dada tuku menang. Sudah terlanjur. Oh ada. Oh. Niku ajarannya para wali Pak. Wali dulu menggunakan bahasa simbol. Sadurunge salat dimulai dari kentongan kali beduk. Nek wis mulai tong 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 dung 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 tong tong dung tong dung 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 tong. Itu ada artinya. Niku ngandani nek masjid esi kotong tong 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 esi kotong masjid esi kotong. Ayo dateng kotong masjid. Jebul ora do teko, mulane deng 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 tutuk gendeng kabeh ora do teko, deng deng gendeng gendeng gendeng. Niku riyin basane wali kados ngaten. Mbuh mungkin mergo tersinggung diganti kabeh saiki ora ana beduk kali kendongan. Itu pertanda panggilan untuk segera menuju kepada ampunan Allah. Untuk apa? Allah sudah menyediakan surga Pak. Surga Bu yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan luas sekali Bu nggih. Luas. Bumi saja luas. Apalagi planet-planet yang lain. Sekedar perbandingan saja Bapak Ibu, bumi yang kita tempati ibarat koin mata uang 100 rupiah. Kalau kita lempar ke pintu,
pintu itu akan tertutup kalau koinnya sudah sampai setinggi pintu. Itulah besarnya matahari. Berarti matahari kali bumi besar pundi? Besar matahari, kita nggak ada apa-apanya. Itu baru matahari. Masih banyak planet yang lain. Venus, Mars, Uranus, Saturnus, Neptunus, apa balik? Matahari, bulan. Kalau Pluto wis rano pindah, bumi datang bunti, planet gede wis hilang. Itu baru dalam satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Konon di alam jagat raya Pak, galaksi itu jumlahnya ratusan juta galaksi yang disebut galaksi kerdil. Ada juga galaksi raksasa, jumlahnya ratusan miliar galaksi. Kita baru mengenal galaksi Bima Sakti, masih ada galaksi Andromeda, galaksi Ranger, galaksi Samsung, dan masih banyak lagi. Banyak. Nah, jadi seluas itulah luasnya surga. Alam jagat raya ini sangat luas, terdiri dari banyak alam semesta. Maka benar kalau kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena di dalam semesta alam ada alam semesta, jumlahnya banyak. Panjenengan ngertos mboten Pak? Saderenge Nabi Adam itu sebelumnya sudah ada 75 khalifah. Ada 75 khalifah. Coba nggih. Yang pertama, Allah dulu menciptakan khalifah pertama, bentuknya burung unggas, namanya takbirun nazar. Setelah Allah menciptakan unggas bernama burung takbirun nazar, Allah berfirman kepada burung unggas, makanlah dari biji sawi yang aku sebarkan di atas muka bumi. Maka burung takbirun nazar ini setiap hari memakan biji sawi. Tapi kata Allah, nanti kalau biji sawinya habis, maka matilah kamu. Kamu akan saya cabut nyawanya, kata Allah. Maka burung ini mulai makan biji sawi, sawi putih. Jadi tanaman pertama kali yang ada di bumi, sawi putih. Sana kita sih betul ya. Itu yang pertama. Sehari satu, sebulan satu, cepet-cepet mau habis, setahun satu, lama-lama akhirnya habis. Setelah habis Allah matikan, ganti lagi khalifah lagi yang baru. Khalifahnya adalah laki-laki, jumlahnya 70. Gak ada perempuan Bu, laki-laki dulu jumlahnya 70. Tapi tidak bareng 70, satu laki-laki dulu Allah ciptakan sampai umurnya 70.000 tahun, matikan. Ganti lagi satu laki-laki lagi, umurnya 70.000 tahun, matikan. Ganti lagi terus begitu sampai 70 laki-laki. Oh, sudah berapa khalifah? 71. Setelah habis Allah ganti lagi khalifah yang baru dari bangsa jin yang bentuknya ora karuan, sering digambarkan di komik-komik, atau yang kepalanya besar, badannya kecil, badannya besar, kepalanya kecil, telinganya lebar, matanya satu, pokoknya menyeramkan. Mungkin sekarang masih ada, cuma dengan nggak lihat saja. Makanya Nabi melarang kita berteman dengan mereka, wajahnya menyeramkan. Itu dulu sudah ada, cuma hobinya Bu sering bertarung, bertengkar, menumpahkan darah, dan ini disaksikan oleh malaikat, malaikat roh. Makanya malaikat gak suka dengan makhluk bangsa jin. Lalu Allah matikan lagi, ganti dengan khalifah lagi, juga dari bangsa jin, namanya Cana. Kita Bu, Cana, kayak orang India nih. Tapi sama saja perilakunya.
Allah ganti lagi khalifah lagi dari bangsa iblis. Namanya sinten? Dari bangsa jin, dari iblis, dengkulnya iblis, namanya Azazil. Nah, Azazil ini Bapak Ibu, saya coba mencari di kitab-kitab, karena sering disebut sebagai malaikat Lucifer, penghulunya malaikat. Saya tanya orang Kristen nggak ada yang tahu, tanya orang Katolik nggak ada yang tahu. Akhirnya saya nemu jawabannya, itu penghulunya malaikat. Jadi iblis tapi bisa jadi malaikat. Kenapa bisa? Karena sering beribadah kepada Allah di bumi. Setelah bisa membunuh bangsa jin yang sering bertarung, termasuk Cana, Azazil ini beribadah selama ribuan tahun, mohon kepada Allah, minta diberikan sayap. Setelah diberi sayap, bisa terbang ke langit pertama. Di langit pertama ibadah lagi 1000 tahun, Allah kabulkan doanya, naik ke langit kedua. Ibadah 1000 tahun, berdoa lagi, Allah naikkan langit ketiga, terus sampai langit ketujuh. Nah, pada saat di langit ketujuh, Azazil melihat bumi, di bumi juga sudah ada khalifah dan terjadi peperangan. Maka Azazil pengen kembali ke bumi untuk memberantas. Maka turun ke langit 6 setelah ibadah 1000 tahun, mohon kepada Allah dikabulkan. Ibadah lagi, turun lagi langit kelima, terus begitu sampai turun ke bumi lagi, memberantas permusuhan. Kemudian bumi menjadi damai dalam pimpinan iblis bernama Azazil. Karena rajin beribadah, Azazil ini menjadi malaikat tetapi iblis. Paham ya? Malaikat tapi iblis. Nah, ketika Allah berfirman surat Al-Baqarah, wa itta'adana rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikatku, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Ternyata Adam, harusnya maunya Azazil yang jadi khalifah Azazil. Jebul kok Adam. Wah, makanya disitulah mulai terjadi permusuhan, terjadi rasa dengki dari iblis, dari setan, dari jin kepada manusia. Nah, atas perbuatan jin, iblis, setan itu, manusia mulai mengenal dosa. Baik dosa yang disengaja maupun yang tidak, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat, biar bersih lagi. Contohnya Nabi Adam. Ibu tesih kalingan boten, Nabi Adam dosanya mergo napa? Jarane makan buah kuldi nggih. Nggih, jarane ngaten. Kesalahan Adam cuma satu. Tapi Adam juga protes. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Adam dan Nabi Musa sedang padu. Nabi kok padu. Nabi Musa menyalahkan Adam, ya Adam, gara-gara kamu berbuat dosa, manusia diturunkan dari surga ke bumi. Adam membela diri, ini bukan salahku, memang itu skenario dari Allah. Kalau Allah nggak membuat seperti itu, Bu, kita nggak akan ada di dunia. Karena di dunia kita bisa berkembang biak. Kalau kita masih di surga, Bu, nggak bisa berkembang biak. Makanya biar bisa berkembang biak, bisa mana dan sebagainya, diturunkan ke bumi. Adam membela diri. Itu saja Bapak Ibu, Adam selalu bertaubat, selalu membaca istighfar. Istighfarnya apa nggih? Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana
setiap saat, setiap hari, selama 500 tahun, Allah baru menerima tobatnya dan dipertemukan dengan istrinya bernama Hawa. Ngangge Siti mboten? Siti dikirane wong Jawa. Siti itu dari kata sayyidati, artinya ibunda. Ibunda yang mulia Hawa. Coba Bapak Ibu, cuma dosa sekali itu saja tidak disengaja, taubatnya 500 tahun. Panjenengan kita sedaya dosane sedina ping pinten? Ora diitung nggih, niku santai-santai saja kayak nggak punya dosa. Beruntung panjenengan Bapak Ibu punya masjid namanya At-Taubah wal Ghufran, selalu mengingatkan agar bertaubat dan segera, karena jaminannya kalau segera bertaubat adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi kalau segera bertobat. Paham ya? Taubat ini Bapak Ibu berlaku bagi siapa saja, termasuk yang sudah meninggal. Loh, yang sudah meninggal gimana cara taubatnya? Caranya ahli warisnya atau yang masih hidup atau kita minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan dikira sudah selesai Pak, belum. Kita masih punya hubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Buktinya apa? Seperti tanaman bisa hidup, subur, tumbuh daunnya, keluar buahnya, pohonnya menjulang tinggi karena ada akar yang dipendam di tanah. Coba kalau nggak ada akarnya, tumbuhannya garing. Sama dengan kita Bu, kita bisa hidup, bisa makmur, sejahtera, senang, iseng guyu-guyu. Mergo kita punya akar yang ditanam di bawah tanah. Kita punya hubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan dikira nggak punya, masih punya hubungan. Dan kita masih punya kewajiban minimal 4. Halo Bapak Ibu, kita yang masih hidup punya kewajiban kepada orang yang sudah meninggal minimal 4. 1. Mendoakan. Perhatikan, mendoakan, bukan minta doa. Kita sering salah, ke makam malah minta doa. Mbah putune donga mbah, muga-muga lolos iso jadi caleg. Nah, salah nih. Gak boleh minta doa, yang harus yang mendoakan. Mugi-mugi panjenengan mlebet surga, husnul khotimah, amalannya diterima, dosanya diampuni, mendoakan. Tunggal. Yang kedua, memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Kan doanya sering dibaca, terutama oleh khotib ketika berdoa di khutbah yang kedua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita mintakan ampunan. Jadi kewajiban kita Pak, mereka yang sudah meninggal janjane njaluk, bengok-bengok, teriak-teriak, tapi kita nggak dengar. Coba kalau dengar, di kabeh kok. Masih ada hubungan. Yang ketiga, melanjutkan visi dan misinya. Orang tua kita yang sudah meninggal punya visi dan misi.
mungkin nggak sempat selesai, sudah meninggal, kita wajib melanjutkannya asal visi dan misinya sama. Besok bisa ketemu di surga, surgane bareng. Kemarin ada murid saya datang, tanya saya, Pak, saya kemarin puasa, alhamdulillah full, tidak bocor. Saya juga zakat, traweh, tadarus, mlebet surga mboten Pak? Insya Allah. Bareng kalau bojoku mboten Pak? Orang ngerti, bojomu piye? Beda ya Pak. Lho kok beda maksudnya? Pas poso aku mulai dikit, bojoku mulainya sesuk. Aku iso ora bareng lho. Terus sahur piye piye? Aku beda. Oh Pak, kan aku Muhammadiyah, bojoku NU. Aku iso. Ya ini bercanda Bapak, ini sungguhan datang ke tempat saya jawabannya bercanda aja. Insya Allah masuk surga, ini mungkin surganya beda, amalannya beda. Anak pengen bareng ya amalannya kudu bareng, bodoh. Amalannya beda. Masa keluarga suami istri kok mulai posone beda. Kaca sedino, ini butuhnya bareng, berarti kurang siji kuwi. Gue sing kurang sapa lanang wedok, terus beda. Ngaten Bapak Ibu, kalau kita ingin besok bareng-bareng di surga, amalannya harus sama persis. Yang ketiga dan yang keempat, wasiat-wasiatnya terutama silaturahmi harus dilanjutkan. Biasanya simbai rano terus jadi bubar, ono tra bubar, maunya lancar trae jalan sergap toko, turunan tuku speaker, tuku karpet, tuku mic, kemudian disimpan pinjamkan, barang dipinjamkan mulai orang nyaur jadi orang makan, akhirnya trae bubar. Biasanya ngaten niku, naudzubillah min dzalik. Nah ini amalan-amalan yang harus dilakukan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, karena orang meninggal sudah tidak bisa apa-apa. Jadi yang wajib kita dengan melanjutkan hubungannya, hidup kita akan menjadi barokah. Karena kita hidup lantaran orang yang sudah meninggal. Cuma kita nggak tahu saja. Makanya Nabi kan mengajarkan kalau kita masuk ke dalam makam membaca salam, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Itu Nabi mengajarkan begitu Bu. Berarti masih ada hubungan orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Kalau enggak ada hubungan, enggak mungkin Nabi mengajarkan uluk salam ketika di kuburan. Ono sing ora percaya, anyatane orang jawab kok. Mau dijawab tenan? Wah, melayu kabeh kok. Tenang, Pak. Aku lo nate nyobi teng pantai Depok nih kok. Kan wonten masjid to, Pak. Kulo pipitan kali rancang-rancang nih. Nyoba awan-awan sepi, salam, assalamualaikum. Terus jawab, Pak. Waalaikumsalam, melayu kabeh. Ajeng dicoba dengan wani pakai dulu. Ini dhewean lho ora bareng-bareng. Sapa wani? Lampune pateni. Salam seru orang jawab melayu kabeh. Allah Maha tahu, kita kadang sering takut, maka mereka suaranya tidak didengar. Tapi mereka mendengar kita. Mereka tahu kita, makanya jangan main-main. Kita dengan orang yang sudah meninggal itu seperti TV, Bu. Kita bisa nonton TV, ngerti sinang TV lagi ngopo, sinang TV orang iso ndelok kita. Itu hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal. Ya, seperti di televisi. Nah maka Bapak Ibu, hidup kita akan barokah kalau masih punya hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Minimal 4 amalan tadi. Apalagi Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal
adalah orang kepercayaannya Allah. Waliullah, orang yang dicintai Allah. Siapa? Kita juga bisa Bapak Ibu, asal ilmunya diakui, amalannya disenangi Allah, Allah senang, kita bisa menjadi perwakilannya Gusti Allah. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, bisa ngaji seperti ini. Ini berkat siapa Bapak Ibu? Berkat Nabi, ulama, kiai, ustaz nih. Pun liyane ora ono RT boten, RW boten, lurah camat presiden boten. Aku dene presiden isi pengajian nyatane ora gelem. Pak RT boten, monggo ceramah mriki. Ane RT merangkap dadi ustaz, sing kanggo ustaze boten RT-ne. Kalau RW merangkap dadi ustaz, sing kanggo ustaze RW-ne boten. Lurah iso ceramah, sing kanggo ceramahe lurah boten. Mangke tengah akhirat ora butuh tanda tangan, ora butuh stempel. Yang dibutuhkan adalah amal-amalnya ketika di dunia disampaikan kepada jamaahnya untuk bersama-sama tinggal di surga. Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa coba? Wareg ngladeni panjenengan sedaya walaupun tidak mengenal jenengan juga tidak kenal toh Bu, tapi memberikan syafaat kepada kita, syafaat ketika hendak meninggal dunia, syafaat ketika di alam kubur, syafaat ketika di alam barzakh, dan syafaat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ping papat Bapak Ibu, Nabi kita memberikan sholawat. Asal kita juga pernah membaca sholawat walaupun satu kali. Kalau nggak pernah baca sholawat, ya nggak mungkin dapat sholawat. Kan Nabi sendiri yang mengatakan, sepelit-pelitnya orang Islam adalah orang Islam yang tidak pernah membaca sholawat. Kok iso pelit? Padahal Allah saja bersolawat, para malaikat saja bersolawat. Tadi Bapak sudah ngendiko, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Masa kita nggak solawat? Kok pelit banget? Padahal kalau kita membaca solawat, satu saja solawat Bapak Ibu, Allah membalasnya 10 solawat. Dan satu solawat Nabi memberikan 4 syafaat. Yang pertama ketika hendak meninggal dunia. Kalau kita mau meninggal dunia Bapak Ibu, nanti akan didatangi 3 malaikat. Ini tekone ora bareng. Beruntun. Yang datang pertama adalah malaikat Jibril dengan membawa kain kafan. Walaupun jenazahnya belum meninggal, kan baru mau meninggal. Nanti disediakan kafan oleh petugas. Nek temune jenengan bagian sosial biasanya nyiapke nggih kain kafan. Itu malaikat Jibril posisinya di mana tergantung amal kita. Kalau amal kita baik, Jibril akan berada di sebelah kanan. Moga ditanya Bapak Ibu. Nanti kalau ada tetangga kita mau meninggal nggih, kira-kira sinten iki? Mau ngerti nggih? Kita datang nggak apa-apa, menyaksikan biar tahu. Kalau posisi calon jenazah agak condong ke kanan, itu berarti malaikat Jibril berada di sebelah kanan. Berarti amalannya baik.
Tapi kalau calon jenazah condong ke kiri, berarti malaikat Jibril berada di sebelah kiri, pertanda amalannya buruk. Nek jenengan ngerti, meneng wae rasa cerita. Ora penak kalau sing duwe omah. Oke, madhep kiri, wah iki amalannya jelek, sambung. Mesake ndak tersinggung, meneng wae. Tapi nek kanan, ora apa-apa. Wah iki amalannya bagus iki. Karo tonggo apik iki, wah sering jajake aku ora apa-apa. Tidak lama kemudian datang malaikat yang kedua. Malaikat pilih budi. Ridwan apa Malik? Ya ora samilih, tergantung amalannya. Kalau amalannya baik, yang datang malaikat Ridwan. Ketika malaikat Ridwan datang, malaikat Jibril pindah posisi. Pindah kemana? Mangku calon jenazah. Calon jenazahnya di pangku, kepalanya ditaruh di atas pangkuannya malaikat Jibril. Makanya kadang kita sering melihat calon jenazah agak ndegek sithik. Itu berarti sedang dipangku malaikat Jibril karena amalannya baik. Nanti di pangkuannya sambil menyaksikan tayangan televisi amal kebaikan sejak akhir balik sampai menjelang meninggal. Pemandangannya surga. Wah, makanya senang banget. Kadang ada orang mau meninggal, itu pengen segera meninggal. Kemarin tetangga saya jantung, Pak. Itu dia kudune kan dipacu gitu. Pun mau turun, rasa. Sudah pengen mati karena melihat surga itu di depannya. Ora gelem dipacu, ora gelem. Berarti sudah ada pemandangan surga itu. Itu kalau yang datang malaikat Ridwan. Tapi kalau yang datang malaikat Malik, Jibril juga pindah posisi. Dan budi bu, manggu, boten malah melunggui jenazah. Calon jenazah dilunggui, mungkin kakinya didudui, mungkin wetenge, mungkin dadane. Mulane kadang rada sesak-sesane rada apa to pucet niku. Niku mergo didudui malaikat Jibril. Ngapunten nggih, saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Tetangga saya depan rumah, Tegal, bukan yang di sini, Tegal. 2 hari, Pak, jenazah orang mati-mati, Bu. Bunga-bunga terus, jurit-jurit. Sampai istrinya memasukkan 2 jarinya ke telaknya. Kayak mau ngambil riak, mergo ganjel niku lho, Bu, ganjel. Oh, malah dicokot. Godras to niku, malah bukannya sesek. Kula jane mboten tegel weruh niku. Ya kan kula mboten ngerti. Ngopo kok iso kados ngaten? Kula mung iseng mawon, kula takon. Ngopo ini kok? Ya saya nggak tahu ya, tapi saya mencoba menghubungkan. Kata tetangga, ini pekerjaannya gaweane ngutangi wong. Nyiliki duit, Pak. Ning bayare nganggo bunga. Nyilih 100 bayare 150, nyilih 500 bayare 1 juta. Karo adine dhewe, Pak, adine nyilih 2 juta bayare 5 juta coba. Mulane niku lho mboten ngerti iki mung tak hubunge mawon. Jangan-jangan mergo ngutangi nika kemudian nganggo bunga nggih, rentenir berarti nggih matine dadi angel. Wong menawi lho niki kula mung menghubungkan mawon. Siapa tahu benar, monggo Bapak Ibu, misalnya jenengan gawean yang ngutangi, monggo apik, ning balekene pun boten usah ditambah. Syukur dibebaske mawon. Ikhlas, mangke jenengan ikhlas kula tak utang jenengan. Nek boten nggih padha karo utange. Kula mikire ngaten iki. Boleh setelah malaikat Malik atau Ridwan datang, datanglah malaikat yang ketiga, malaikat Israil, pencabut nyawa. Israil datang
karena ada Jibril sedang memangku calon jenazah, ada malaikat Ridwan yang sedang menayangkan amal kebaikan, Israel mboten pena pekewu. Jadi nawarkan calon jenazah, monggo ruhnya keluar sendiri. Malah pena tuh, kon metu dhewe. Makanya kadang sering kita lihat ada orang meninggal pena banget, lagi sholat sujud bablas orang tangi-tangi. Wingi teng musola kauman, sholat isya pak, wis rampung kabeh orang metu-metu sujud, pasang di demek lempang, udah meninggal. Kemarin di Masjid Monjali Petinggen, Masjid Al Fajar, ngarep pulau persis, ngarep pulau sujud suwi banget. Pulau kan burine deg-degan, mati ora ya, mati ora ya. Waduh berhubung kabeh niku. Pasang dicokol anyep banget. Jebul kademen niku. Anggo AC. Masjid anyaran pengen pasang AC, AC-ne diadem kowe nanti sing salat kademen dikira mati niku. Aku lo deg-degan niku aku mburi kula persis ngarep kula mburine. Jebul mung anyep kademen niku lho. Ora ngerti AC, ngerti ono AC anyar dipol kene niku. Tapi kalau amalannya buruk, Israel nggak tanggung-tanggung, ruhnya dibentak-bentak. Ayo metu rawe, wah ayo metu. Niku kalau amalannya buruk. Nah Bapak Ibu, di saat seperti itu Nabi Muhammad hadir. Cuma mungkin kita nggak tahu, bahkan mungkin nggak kenal, kan nggak pernah lihat wajahnya seperti apa. Apa seperti Lee Min Ho? Waduh banget turun apa-apa nih. Nabi Muhammad datang mendoakan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan hambamu ketika sakaratul maut. Itu syafaat yang pertama Bapak Ibu. Nabi kita mendoakan,